Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait koloid aerosol. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardana Geska Pradita dengan nomor NPM 25253. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barid Narosidi, NPM 252432. Perkenalkan, nama saya Nadif Basar Bimantoro, NPM 25257. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, apa sih itu koloid? Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat yang lain yang dicampurkan. Nah, apa sih fase terdispersi itu? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat yang lain. Contohnya seperti zat yang terlarut. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata seperti zat pelarutnya. Nah, contoh sederhana dari aplikasi koloid ini sendiri adalah seperti halnya susu yang tercampur di dalam air. Susu mengandung lemak yang menjadi fase terdispersi atau zat terlarutnya, sedangkan air yang melarutkan sebagai medium pendispersinya. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri koloid? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari koloid. Antara lain, yang pertama, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Setelah saya jelaskan pada slide pertama, fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat yang lain, seperti halnya zat terlarutnya. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata, seperti air. Selanjutnya yang kedua adalah tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Nah, di sini koloid sendiri itu partikelnya terlalu kecil untuk tersaring oleh kertas saring. Maka dari itu diperlukan alat penyaring yang lebih proper agar koloid tersebut dapat disaring. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari koloid sendiri itu adalah partikel berdiameter antara 100 sampai 100 nanometer. Nah, sudah saya singgung pada ciri-ciri yang kedua, ukuran partikel ini yang menyebabkan koloid itu beda dari larutan sejati dan suspensinya. Selanjutnya, tentang apa saja jenis koloid berdasarkan medium pendispersinya. Yang pertama, dari padat. Nah, padat ini terdiri dari sol padat, emulsi padat, dan buih padat. Yang kedua, ada cair, yaitu sol, emulsi, dan buih. Yang terakhir yaitu gas. Nah, yang kali ini kita bahas adalah tentang aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan lingkungan. Nah, aerosol adalah salah satu jenis koloid yang memiliki medium pendispersi berupa gas. Nah, zat yang tersebar di dalam medium pendispersi ini bisa berupa cairan ataupun padat. Hal ini bisa terjadi karena ukuran dari koloid sendiri itu sangat kecil sehingga tekanan dan juga gaya gravitasi bumi tidak dipengaruhi oleh koloid jenis aerosol ini. Contoh sederhana yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah parfum. Nah, saat parfum disemprot di udara, cairan parfum akan terdispersi dan tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai medium pendispersi. Nah, ini pada parfum ini contoh dari aerosol cair. Nah, sementara untuk aerosol padat yaitu pada debu. Nah, debu memiliki
medium pendispersi gas dan zat terdispersinya yaitu partikel-partikel kecil yang tersebar di dalam udara. Selanjutnya dilanjut. Izinkan saya membahas terkait pembentukan aerosol. Nah, seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi, bahwa aerosol merupakan sistem koloid di mana partikel padat atau cair sangat kecil tersebar dalam medium gas. Nah, contohnya seperti kabut atau semprotan parfum, salah satu contohnya. Nah, pembentukan aerosol sendiri dapat melalui beberapa proses, yaitu yang pertama ada dispersi. Dispersi merupakan pemecahan partikel besar menjadi kecil, di mana partikel besar menjadi kecil tersebut lalu tersebar di udara. Nah, seperti itu. Contoh dari proses ini seperti proses pembakaran atau proses gesekan atau ledakan, seperti itu. Nah, untuk proses yang kedua sendiri yaitu ada namanya proses kondensasi, di mana kondensasi sendiri merupakan gas atau uap yang berubah menjadi partikel yang kecil, berubah menjadi partikel cair yang sangat kecil yang melayang di udara. Nah, contoh dari reaksi kondensasi ini seperti udara yang mendingin membentuk kabut di awan, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi kimia, proses pembentukan melalui reaksi kimia di udara. Nah, beberapa aerosol sendiri terbentuk dari reaksi zat di atmosfer yang menghasilkan partikel baru, seperti contohnya gas polutan yang menghasilkan partikel debu halus di udara. Nah, kemudian ada juga pembentukan partikel aerosol melalui secara alami, yaitu ketika zat pohon pinus merupakan zat kimia yang disebut alpapin yang Nah, kemudian ada dampak aerosol bagi manusia. Nah, karena aerosol sendiri tadi merupakan zat yang sekiranya adalah zat yang bertebaran di sekitaran kita, maka dampak aerosol bagi manusia ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Nah, mungkin saya akan membahas tentang dampak negatif dari aerosol dulu. Nah, dampak negatif dari aerosol sendiri yaitu yang pertama akan berpengaruh pada kesehatan kita. Bisa dilihat di PPT, yaitu ada aerosol mampu masuk ke alveolus paru-paru sehingga menyebabkan inflamasi atau gangguan fungsi pada paru-paru. Nah, kemudian ada juga yang kedua, aerosol juga mampu memicu serangan asma dan memperparah penyakit paru obstruktif kronis, yaitu PPOK. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, karena aerosol sendiri itu merupakan partikel kecil. Nah, partikel halus itu mampu masuk ke aliran darah sehingga meningkatkan resiko serangan jantung. Kemudian ada yang namanya dampak positif aerosol bagi manusia. Nah, dampak positif aerosol sendiri karena dia merupakan zat yang sangat kecil ya. Nah, zat yang sangat kecil ini bermanfaat juga untuk mengantarkan obat langsung ke saluran pernapasan. Jadi seperti contohnya alat inhaler. Nah, kayak gitu. Nah, dia akan langsung menyalurkan obat ke dalam pernapasan pada penderita asma. Kemudian baik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu dampak aerosol bagi manusia. Kemudian selanjutnya ada dampak aerosol bagi lingkungan, yaitu yang pertama. Baik, di sini tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu dampak aerosol bagi manusia. Kemudian di sini ada dampak aerosol bagi lingkungan, yaitu yang pertama bisa menyebabkan hujan asam, di mana hujan asam sendiri bisa menyebabkan salah satunya dalam rusak tanaman dan bangunan, kemudian bisa mengasamkan danau dan sungai, di mana efek dari mengasamkan danau dan sungai tersebut bisa berakibatkan fatal, yaitu merusak ekosistem yang berada di dalam danau dan sungai tersebut. Kemudian yang kedua adalah kerusakan lapisan ozon,
yaitu yang menyebabkan gas rumah kaca atau bisa menyebabkan global warming atau pemanasan global, di mana apabila hal tersebut terjadi atau sudah terjadi, bisa menyebabkan suhu dari bumi sendiri meningkat dan perubahan iklim menjadi tak tentu. Bisa slide selanjutnya. Nah, baik, pada saat ini dijelaskan beberapa aplikasi atau penggunaan aerosol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, yaitu aerosol sendiri adalah sistem partikel kecil yang tersebar di udara atau gas sehingga dapat dengan mudah menyebar dan menjangkau area tertentu. Nah, di sini aplikasi pertama adalah di bidang kesehatan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu aerosol bisa digunakan dalam alat inhalasi atau seperti nebulizer atau inhaler, khususnya untuk orang yang memiliki gangguan saluran pernafasan seperti asma. Jadi alat ini bekerja dengan mengubah obat cair menjadi partikel-partikel sangat kecil yang dapat dihirup langsung ke dalam saluran pernafasan. Nah, metode ini sangat membantu penderita penyakit pernafasan seperti asma atau PPOK, karena obat tersebut bisa bekerja lebih cepat dan langsung mencapai paru-paru. Kemudian ada aplikasi kedua, yaitu terdapat di bidang pertanian. Dalam pertanian sendiri, aerosol itu bisa digunakan untuk menyemprotkan pestisida, herbisida maupun pupuk cair ke tanaman. Karena partikel yang sangat halus, zat tersebut dapat tersebar lebih merata di permukaan tanaman dan dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan tanaman dari hama serta mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih optimal. Baik, kemudian ada aplikasi ketiga, yaitu pada produk rumah tangga dan industri. Seperti yang kita ketahui, banyak produk yang menggunakan teknologi aerosol seperti cat semprot, parfum, disinfektan ruangan, dan lain-lain. Nah, teknologi ini memungkinkan zat aktif keluar dalam bentuk semprotan halus sehingga dapat menyebar secara merata dan mudah digunakan. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa aerosol memiliki peran yang banyak dan sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pertanian, hingga kebutuhan sehari-hari di rumah maupun industri. Mungkin bisa slide selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.